Pendidikan di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Perperangan dan penjajahan mewarnai perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Di zaman penjajahan Belanda, pendidikan adalah suatu yang sangat mahal bagi bangsa pribumi. Sekolah-sekolah yang didirikan di masa penjajahan Belanda pun pada mulanya hanya bisa dirasakan oleh anak-anak golongan bangsawan, priai dan juga pegawai negeri. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Dan pada tahun yang sama pula, lahirlah sekolah Bumi Putra, dan itu pun hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat pada zaman kolonial Belanda hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Adapun orang-orang pribumi yang diberikan kelonggaran untuk mengenyam pendidikan, itu hanya bertujuan sebagai pembantu usaha dagang kolonial Belanda. Dan pada akhir tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta yang menjadi gerbang emas bagi kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan juga bebas. Anak-anak dari semua kalangan bisa bersekolah di Taman Siswa tanpa ada tekanan, dan mereka bebas untuk menentukan arah serta tujuan selepas dari sekolah. Mengingat semboyan dari perguruan ini adalah Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang juga merupakan prinsip dari Ki Hajar Dewantara yang bermakna di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Dunia pendidikan dari zaman kolonial sampai di era modern banyak mengalami perubahan pesat seiring perubahan zaman yang semakin canggih. Segala aturan tujuan pendidikan perlahan mulai berubah dimulai saat Ki Hajar Dewantara hadir dan mendirikan Taman Siswa. Anak-anak bisa menikmati pendidikan dan pengajaran yang awalnya masih terbatas, yang perlahan berubah seiring perubahan zaman. Anak-anak sudah bebas dan merdeka dalam pendidikan dan pengajaran. Mereka bisa belajar dengan tenang, bahagia, dan kelak diharapkan bisa mandiri, serta memilih jalan hidupnya dengan pekerjaan yang mereka minati. Anak-anak bisa belajar dengan berbagai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah tanpa adanya tekanan dan pembatasan, dengan istilah yang sekarang kita kenal yaitu Merdeka Belajar. Itulah nampak tilas perjalanan pendidikan nasional pada zaman penjajahan sampai di zaman abad ke-21 pada saat ini.